Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kembali lagi bersama Ibu Yati Octavia di mata pelajaran Administrasi Umum. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you anak-anak. Kita mulai pelajaran kita. Di KD 3.8 memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Materinya sudah Ibu share ya di description box. Selanjutnya administrasi umum untuk keahlian OTKP dan AKL. Next. Untuk adanya ya, yang 3.8 memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi dan 4.8 memilih menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah Ibu menerangkan materi ini, diharapkan untuk para peserta didik dapat menjelaskan pengertian peralatan kantor. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis peralatan kantor. Dan yang ketiga, dapat memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya kita langsung ke pengertian peralatan kantor. Apa itu peralatan kantor? Ada yang tahu? Peralatan kantor atau office equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang digunakan di dalam kantor untuk kegiatan administrasi. Ada beberapa perbedaan ya antara peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Untuk peralatan kantor adalah alat-alat yang biasanya ditetapkan sebagai aktivitas tetap atau yang bersifat fix aset gitu kan. Untuk contohnya seperti mesin, lalu ada kendaraan, lalu ada komputer seperti itu. Kemudian untuk perlengkapan itu adalah alat yang digunakan hanya sebagai pelengkap. Tidak ada alat ini pun perusahaan tidak terlalu takut untuk berjalan gitu. Misalnya contohnya seperti alat tulis, lalu kemudian ada penghapus, pensil, pulpen. Jadi misalnya kita dalam suatu kegiatan itu kan membutuhkan pulpen untuk menulis, tidak harus dengan pulpen, tidak harus dengan kertas, tapi bisa kita ketik dengan mesin ketik atau komputer. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya antara peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya contoh peralatan kantor atau office equipment. Antara lain yang pertama ada kendaraan kantor. Kendaraan kantor ini digunakan untuk para pekerja ya. Jadi ini biasanya dari kantor untuk para pekerja. Lalu ada mesin ketik. Mesin ketik ini sekarang sudah jarang sekali digunakan ya, karena rata-rata manusia ini berpindah ke komputer, berpindah ke laptop gitu. Kenapa? Karena lebih memudahkan. Yang ketiga ada komputer kantor. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa perusahaan lebih memilih komputer daripada laptop? Padahal kan lebih simpel laptop, ya tidak? Kenapa memilih komputer? Karena biaya untuk perbaikan komputer lebih hemat. Misalnya komputer mati, itu tidak harus diperbaiki di servis komputernya semua, tapi bisa dicek melalui monitornya, CPU-nya, atau apanya. Seperti itu ya. Jadi menghemat biaya perawatannya. Terus yang terakhir selanjutnya ada printer. Printer ini untuk mencetak ya. Ini sangat penting sekali karena di dalam kantor ini pasti ada dokumen-dokumen yang harus dicetak. Lalu kemudian ada almari atau filing cabinet. Ini juga ada berbagai macam lemari yang digunakan untuk menyimpan arsip, menyimpan surat, menyimpan semua dokumen-dokumen di kantor. Yang terakhir ada mesin hitung atau kalkulator. Ini juga sangat penting ya, karena dalam perusahaan itu pasti ada keuangan. Nah, di sini bisa dihitung melalui mesin hitung, dan untuk menjumlahkan itu menggunakan kalkulator. Lalu di sini ada perlengkapan kantor dan fungsinya. Yang pertama ada alat tulis kantor seperti yang tadi Ibu bilang ya. Alat tulis kantor ini ada pensil, pulpen, buku tulis, penghapus, tipek, dan sebagainya. Selanjutnya ada memory card, flash disk, dan kemudian ada external hard disk. Untuk ketiga produk ini digunakan untuk menyimpan file-file yang soft file. Kenapa? Karena untuk di zaman sekarang ini, di era globalisasi ini, kita sudah mengurangi kertas ya. Kita sekarang rata-rata udah paperless, semuanya berupa soft file.
file seperti itu. Tapi ada beberapa file juga yang harus di hardcopy. Selanjutnya ada stempel dan tinta. Ini digunakan, tinta tadi digunakan untuk isi printer, terus kemudian stempelnya untuk mensahkan suatu dokumen dan sebagainya. Lalu ada stop map, terus amplop, ada ordner. Ini juga sama, untuk membawa dokumen saja kita harus menggunakan map. Seperti itu ya. Untuk menaruh suatu dokumen kita harus pakai map. Selanjutnya ada amplop. Amplop itu adalah media yang kita gunakan untuk apa sih? Untuk memperlihatkan logo perusahaan kita dong tentunya. Dengan melihat amplop saja kalian perusahaan lain bisa tahu ini surat dari mana. Seperti itu ya. Next, terus ada snake holder, ada untuk pembolong kertas namanya apa nih? Ada perforator dan ada hangnet. Ini juga sama semuanya masih map juga, cuman ada beberapa perbedaan sedikit saja. Yang terakhir ada staples dan stapler. Jangan lupa ya, untuk stapler itu adalah penjepitnya dan staples adalah isinya, gitu ya. Oke, next. Yang terakhir, memilih peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Nah, ini adalah nanti yang akan jadi tugas kalian. Nah, jadi kalian adalah sebagai seorang manajer, kalian menentukan apa aja sih yang kalian butuhkan ketika kalian membuka sebuah perusahaan. Oke, yang pertama yang harus kalian pilih adalah perabot kantor, interior kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, pesawat kantor, dan mesin-mesin kantor. Oke, next, Ibu akan jelaskan satu-satu. Untuk perabotan kantor yaitu segala macam benda-benda yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan di kantor. Jadi semua perabotan ya. Contohnya apa? Meja, kursi, dan sebagainya. Oke, next. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan kantor seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi dalam sebuah perusahaan, misalnya kalian punya perusahaan, kalian harus perhatikan meja, tingginya meja itu harus seperti apa, gitu kan, mejanya mau jenisnya seperti apa, terus pulpennya seperti apa, alat printer pun harus diperhatikan, merek komputernya, semua itu harus diperhatikan. Untuk apa sih? Untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan administrasi di kantor. Karena semakin bagus peralatan dan perlengkapannya, maka akan semakin memudahkan kita untuk melakukan kegiatan administrasi. Oke, jadi seperti contoh gini ya, kita misalnya punya printer yang lemot gitu kan. Nanti untuk mencetak suatu dokumen saja itu tidak secepat kita mencetak dokumen seperti biasa gitu. Jadi terhambat seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada mesin-mesin kantor. Untuk mesin-mesin ini ada banyak ya. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan elektronik magnetik di kantor. Contohnya seperti mesin tik, komputer, terus apa lagi? Mesin hitung yang tadi ya. Ada mesin pengganda dokumen atau mesin fotokopi, terus ada mesin dikte, ada mesin komunikasi atau communication mesin. Oke, selanjutnya ada pesawat kantor. Di sini ada dua jenis pesawat kantor ya. Yang pertama adalah untuk komunikasi, yang kedua untuk audio visual. Untuk yang komunikasi contohnya seperti telepon, fax mail, handphone, terus apa lagi? Telex mail ya, seperti itu. Terus kemudian kalau untuk audio visualnya seperti VCD, TV, dan apa lagi? Ada banyak ya, grafik, proyektor, dan sebagainya. Oke, next kita ke interior kantor. Nah, interior kantor ini apa sih? Meliputi isi dalam ruangan kalian yang terdiri dari gedung, peralatan yang terdiri dari mesin-mesin, terus kemudian ada orang yang berada di dalamnya. Jadi ini yang paling penting untuk interior kantor itu kan dari mulai pencahayaan kan. Jadi gini, kalau kita punya perusahaan bagus nih, misalnya lampu-lampunya banyak, itu kan keren banget ya. Terus kemudian selain pencahayaan, kita juga harus tahu nih, kita nih adalah kantor otomatisasi atau kantor bukan otomatisasi. Kantor otomatisasi itu kebanyakan adalah misalnya kita dengan cara gini kan, apa namanya, tepuk tangan, itu lampunya bisa langsung mati. Atau ketika kita keluar dari ruangan itu tiba-tiba AC-nya mati, seperti itu. Atau ketika kita tiba-tiba masuk ke ruangan lampunya menyala, seperti itu. Itu adalah kantor-kantor otomatisasi gitu ya.
Terus kemudian untuk interior ini kan kalian harus memperhatikan. Tadi Ibu sudah menjelaskan di kebanyakan. Jadi kalian memperhatikan kenyamanan para karyawan kalian di sebuah perusahaan. Contohnya untuk tinggi kursi, tinggi meja, letak komputer, dan misalnya letak telepon dan sebagainya. Seperti itu yang harus kalian perhitungkan ketika kalian mempunyai sebuah perusahaan. Jadi untuk tugasnya, untuk tugas kalian nanti, kalian adalah seorang manajer, seorang direksi. Kalian punya perusahaan sendiri, kalian tentukan bagaimana memilih peralatan dan perlengkapan dalam kantor kalian. Contohnya tadi yang ada 5 ya. Misalnya tadi ada interior kantor, terus ada perlengkapan dan peralatan kantor, ada perabot kantor, dan ada mesin kantor. Itu harus kalian perhitungkan, gitu kan? Oke, ada pertanyaan? Mungkin jika ada pertanyaan silakan kalian komen di kolom komentar ya. Jadi nanti akan Ibu jawab via video atau Ibu akan jawab satu persatu di kolom komentar kalian. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Tugasnya sudah jelas, materinya sudah jelas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.